Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jainuddin, NIM E 2019-3010. Baik, jawaban yang pertama yaitu tentang menurut Soeharto Prawibowo, kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen, yaitu karena yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan dan perkembangan usaha. Sedangkan yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri. Dan yang terakhir yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan peraturan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jawaban yang kedua yaitu objek studi kewirausahaan menurut Superman S. Objek studi kewirausahaan ini yang pertama yaitu harus mempunyai kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, mempunyai kemampuan memotivasi diri, mempunyai kemampuan berinisiatif, kemampuan belajar, kemampuan membentuk materi atau modal, sosial dan intelektual. Terus mempunyai kemampuan mengatur waktu dan siap sendiri. Terus mempunyai mental yang dilindasi oleh agama. Dan yang terakhir yaitu kemampuan diri dalam mengambil hikmah dan dari pengalaman. Jawaban yang ketiga yaitu karena kewirausahaan merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa wirausaha, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial. Yang keempat yaitu karakter atau watak. Yang pertama yaitu harus percaya diri dan optimis. Indikatornya yaitu Sony membangun Collins pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Dan kursus itu merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Indikatornya yaitu seorang kakak yang membimbing adik-adiknya untuk belajar. Terus yang B yaitu sikap kepribadian. Pertama, kepercayaan diri. Indikatornya yaitu seorang mahasiswa memilih untuk drop out dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. Yang kedua yaitu kreativitas. Indikatornya yaitu seorang memiliki toko roti dan kue dan harus memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. Yang ketiga yaitu perilaku. Mencari kombinasi atau kreasi baru. Indikatornya yaitu menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri baru. Terus jawaban yang nomor 5 yaitu fungsi-fungsi makro. Fungsi makro, secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Sedangkan di fungsi mikronya, kewirausahaan secara mikro berperan sebagai penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha baru. Jawaban yang mana yaitu dalam menuju kesuksesan, maka kita harus memiliki langkah yang mau dijalani. Yang pertama yaitu mau bekerja keras, mau bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga,
penampilan yang baik. Yang keempat, yakin dan percaya diri, terus bijak dalam membuat keputusan. Nomor 6, mau untuk bekerja dan menambah pengetahuan. Yang nomor 7, memiliki ambisi untuk maju. Yang 8, pandai dalam berkomunikasi. Terus yang ke-6, jawaban dari soal nomor 7 yaitu sebagai kreatif dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah atau peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi dan pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Jawaban soal nomor 8 yaitu untuk apa modal tersebut. Jika seorang tidak mempunyai modal yang telah disebutkan di soal dan hanya mempunyai uang dan modal nekat, maka besar kemungkinan hal itu akan membuat kerugian besar pada dirinya dan juga perusahaannya. Jawaban nomor 9 yaitu beberapa syarat untuk menjadi wirausaha. Yang pertama, punya visi dan misi yang jelas. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, menerima semua masukan. Yang keempat, tidak boleh gengsi. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, pandai memanfaatkan peluang. Yang ketujuh, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Lanjut ke nomor 10. Jawaban yang pertama yaitu 1. Jaga sikap dan terus maju, sebab kesuksesan hari ini dapat menghasilkan kegagalan di masa depan. Nomor 2. Anda dapat belajar lebih banyak dari kegagalan dibandingkan kesuksesan. Yang ketiga, mimpi yang mengandung kata-kata aku mencoba adalah pelemah diri. Yang keempat, apa yang sesungguhnya menghambat banyak orang adalah ketakutan akan gagal. Yang kelima yaitu apa yang Anda katakan akan memperkuat apa yang Anda pikirkan. Yang keenam, Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri. Yang ketujuh, jangan mudah mengambil hati atau baper. Yang kedelapan, ingatlah urusan bisnis bahkan tidak sebanding dengan segenggam penderitaan. Mungkin hanya itu jawaban-jawaban soal UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.